Action! Minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Genshin ya teman-teman. Jadi memang setiap tahunnya gue itu memang selalu ngebahas tentang Genshin ya. Dan gue selalu setiap tahunnya itu melakukan proses pengurusan Genshin. Atau kita sebutnya itu Kakutei Shinkoku ya teman-teman. Jadi proses Kakutei Shinkoku itu sangat penting sekali ya teman-teman. Karena itu nanti ketika misalnya teman-teman sekarang sudah ada di Jepang tetapi tidak mengurus Genshin atau Kakutei Shinkoku, nanti itu akan berpengaruh kepada pajak yang akan teman-teman bayarkan di bulan 6 nanti ya, yaitu pajak penduduk. Dan itu pajaknya bisa menjadi sangat mahal sekali ya teman-teman. Jadi gue rasa itu sangat motainai sekali. Kadang beda pajaknya itu bisa hampir setengahnya ketika teman-teman itu mengurus Genshin. Nah jadi ya di bulan 1 ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan seputar Genshin ya teman-teman, terlebih tentang video pengurusan Genshin yang pernah gue bahas sebelumnya. Ada sebagian teman-teman yang bertanya, apakah video yang gue bikin 2 tahun lalu itu masih relevan, masih bisa digunakan? Karena beberapa teman-teman mengatakan tampilan dari website pengurusan Genshin online ini itu sedikit berbeda dengan video gue yang di 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan waktu itu gue masih belum bisa cek ya teman-teman, karena waktu itu gue belum dapat kertas Genshin-nya. Memang dari perusahaan itu ngeluarin slip gajinya agak lama, jadi gue baru dapat slip gaji untuk kertas Genshin itu sekitar bulan 1 akhir ya teman-teman. Dan setelah gue cek memang ada sedikit perbedaan ya antara tampilan website yang 2 tahun yang lalu dengan website yang tahun sekarang. Tetapi overall itu nggak terlalu jauh banget bedanya seperti itu, cuma sedikit aja tampilan yang berbeda. Nah jadi di sini ya gue akan coba jelaskan lagi ya kepada teman-teman bagaimana cara pengurusan pengisian form Genshin secara online ya teman-teman. Dan untuk informasi ya teman-teman, sebenarnya proses Genshin ini atau Kakutei Shinkoku ini ada dua jenis, ada dua metode ya teman-teman, yaitu pengurusan secara online melalui e-tax, yaitu teman-teman nggak perlu datang nyerahin dokumen atau nggak perlu ngurus dokumen secara fisik. Teman-teman cukup urus secara online aja dengan menggunakan My Number. Dan kedua itu adalah dengan metode pengurusan dokumen secara langsung ya teman-teman, jadi pengurusan manual seperti itu. Nah untuk pengurusan manual ini juga ada dua cara, yaitu pengurusan manual melalui form online, yang kedua adalah pengurusan manual yang memang kita urus langsung ke kantor pajak seperti itu. Nah jadi yang gue jelaskan di sini adalah pengurusan manual tetapi melalui form online ya teman-teman. Jadi kita isi dulu formnya secara online, nanti setelah itu dokumennya kita serahkan ke kantor pajak untuk melakukan proses Kakutei Shinkoku ya teman-teman. Dan untuk pengurusan secara online yang e-tax ya teman-teman ya, yang kita cukup ngurus di rumah aja tanpa harus pergi kemana-mana, itu nanti akan gue coba lagi ya, karena gue juga belum pernah coba. Gue selalunya mencoba dengan metode yang sama ya teman-teman, karena e-tax ini masih barunya itu sekitar, kalau nggak salah gue baru tahun kemarin ya, jadi masih belum familiar juga bagi gue. Jadi nanti setelah gue tahu bagaimana proses pengurusan e-tax ya dengan menggunakan My Number, nanti gue akan coba bikin videonya ya teman-teman. Dan sebelumnya ya, sebelum kita mengurus form Genshin secara online, yang ada 3 dokumen penting yang harus teman-teman persiapkan, yaitu adalah kertas Genshin-nya ya teman-teman, itu udah pasti. Yang kedua itu buku tabungan, biasanya kan kita menggunakan Yucho, atau kalau yang lain juga boleh, cuma kan kalau kita yang di Jepang itu familiarnya dengan Yucho. Yang ketiga itu adalah My Number Card ya teman-teman. Jadi My Number Card ini nanti perlu untuk pengisian dokumennya. Kalau sekiranya teman-teman tidak punya My Number Card, teman-teman bisa menggunakan Suichi Card yang hijau itu, yang sebesar ini atau sebesar ini juga ya, atau menggunakan Kojin Bango. Ada Kojin Bango ya, sebesar kertas HVS, itu ada nomornya kalau nggak salah 12. Itu teman-teman gunakan sebagai pengganti My Number. Nah jadi sekarang kita langsung aja melakukan proses pengisian form online ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti proses ini, dan gue rasa prosesnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu rumit, tinggal isi-isi aja seperti itu. Nah sekarang kita langsung aja ke HP ya, karena gue akan melakukannya dengan pengurusan HP. Karena kebanyakan kan teman-teman kalau menggunakan laptop itu nggak punya laptop ya, jadi kita ngurusnya lewat HP, ngisi formnya lewat HP aja. Nah sekarang kita sudah ada di HP ya teman-teman. Jadi di halaman pencarian di Google teman-teman tulis Kokuzeicho seperti ini ya teman-teman, tulisannya Kokuzeicho. Nah setelah itu teman-teman scroll ke bawah, teman-teman itu pilih yang bagian Kakutei Shinkoku Kona ya teman-teman. Seperti biasa pilih ini, pilih. Nah, lalu di bawah di sini teman-teman pilih yang Sakusei Kaishi ya teman-teman, atau new ini ya, new, pilih new. Nah, selanjutnya teman-teman scroll aja ke bawah, pilih Sugi seperti itu ya. Nah, di sini yang kita urus itu kan Genshin ya teman-teman. Jadi pilih Shotokuzei. Nah, paling atas ya, pilih Shotokuzei. Nah, pilih
tahun berapa yang ingin teman-teman ajukan. Karena kita ingin mengajukan yang paling baru, pilih yang Reiwa 6 ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum mengurus Gensen yang tahun kemarin, bisa teman-teman pilih tahun-tahun sebelumnya seperti ini ya. Tetapi kan karena gue sudah mengurus di tahun sebelumnya, jadi gue akan mengurus Gensen yang terbaru ya teman-teman. Nah, di sini ditanya, apakah teman-teman punya my number? Kalau punya, tulis punya. Kalau tidak, tulis tidak ya teman-teman. Nah, di sini karena kita punya, pilih ya. Nah, di sini ya, apakah HP teman-teman itu, smartphone teman-teman itu support untuk penggunaan My Number Card? Biasanya ini adalah HP yang memiliki fitur NFC ya teman-teman. Seperti kalau teman-teman punya iPhone, rata-rata itu sudah punya ada NFC ya. iPhone versi 10 ke atas itu sudah punya. Android kadang ada yang tidak punya NFC ya. Nah, kalau teman-teman pilih iya, biasanya nanti teman-teman itu akan diarahkan untuk pengurusan melalui online ya teman-teman, atau e-tax. Tetapi karena kita melakukan pengurusan secara manual, kita pilih saja iya ya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti ditanya pengurusannya apakah akan menggunakan e-tax atau menulis secara manual. Nah, sekarang kita tulis secara manual ya, seperti cara-cara biasa di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih Sugi seperti ini ya, Sugi. Nah, setelah itu teman-teman pilih Sugi ya, setelah scroll ke bawah pilih Sugi seperti ini. Nah, di sini teman-teman itu akan diminta untuk mengisi usia, tempat kerja, apakah ini Kakute Senkoku pertama, lalu alasan kenapa teman-teman itu pengen mengurus secara manual ya teman-teman. Nah, sekarang kita isi dari atas ya teman-teman. Nah, di sini Nenre teman-teman pilih, dia cuma rank ya teman-teman. Jadi anggap aja rank ya, rank segini misalnya ya. Nah, terus juga pekerjaan teman-teman. Di sini kalau sekiranya pekerjaan teman-teman tidak tercantum, pilih Sonota aja ya. Baik itu untuk Gino Jisuse, Tokute Gino seperti itu ya. Pilih Sonota aja. Nah, apakah ini Kakute Senkoku yang pertama, Hajimete? Ya, jawabannya adalah tidak ya teman-teman, karena tahun kemarin kan gue juga sudah pernah melakukan Kakute Senkoku dan videonya juga ada. Nah, yang keempat, kenapa melakukan pengurusan manual? Nah, di sini alasannya ya kenapa kita mengurus manual, karena setiap tahun kita melakukan pengurusan secara manual seperti itu ya. Ya, ada alasan-alasan lain ya teman-teman, tetapi ini yang paling reasonable seperti itu. Nah, selanjutnya itu pilih Sugi seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu scroll ke bawah seperti ini, pilih Sugi. Nah, di sini teman-teman itu akan diminta untuk memasukkan tanggal lahir ya teman-teman. Jadi masukkan tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir teman-teman. Untuk teman-teman yang kesulitan untuk memilih tanggal lahir, pilih yang Seireki ya. Ini adalah tahun kelahiran versi barat ya teman-teman. Nah, silahkan kita isi dulu. Nah, setelah teman-teman isi, selanjutnya pilih Doiste Sugie ya teman-teman, yang hijau ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman pilih Sugi lagi ya, seperti ini. Nah, setelah teman-teman itu mengisi data, selanjutnya kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman akan ditanya sumber pemasukan teman-teman. Yang pertama, teman-teman ini pilih aja sumber pemasukan teman-teman yang ada itu dari gaji ya teman-teman. Itu udah pasti. Yang ini skip aja karena ini pendapatan dari gaji pensiun atau lain-lain ya teman-teman. Yang kedua, ini pendapatan dari penjualan properti ya teman-teman. Ini juga tidak ada, ini skip aja. Yang ketiga itu pendapatan dari hasil penjualan saham. Ini juga tidak ada ya teman-teman. Terus ini pendapatan dari penjualan tanah, ini juga tidak ada ya. Skip aja sih semuanya, rata-rata ini nggak ada. Skip semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang bagian ini ya teman-teman. Kakute Senkoku Suru Shotoku ni Kansuru Shitsumon ya teman-teman. Nah, ini pertanyaannya, apakah teman-teman itu membawa satu lembar kertas Gensen? Nah, di sini ya, kadang ada kondisi di mana teman-teman itu tidak memiliki kertas Gensen lebih dari satu ya, yaitu kondisi ketika teman-teman itu pindah perusahaan. Biasanya di perusahaan lama, dari perusahaan lama teman-teman itu juga dapat kertas Gensen, lalu di perusahaan baru teman-teman juga dapat kertas Gensen. Biasanya kalau teman-teman punya 2 kertas Gensen, teman-teman pilih ini ya, Nimai Ijo Aru ya teman-teman. Tetapi kalau cuma punya satu, ya pilihlah ini, Ichimai Nomi ya teman-teman. Nah, di sini pertanyaan kedua, apakah teman-teman itu sudah melakukan Nenmatsu Chose di perusahaan? Sebenarnya setiap perusahaan itu biasanya sudah melakukan ya teman-teman. Tetapi kalau sekiranya teman-teman merasa tidak melakukannya, pilihlah Shinai ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa perusahaan teman-teman melakukan ini Nenmatsu Chose, pilih di atas ya.
Nah, dari ini pengurusan Kakute Shinkoku, apakah ada data yang perlu diganti? Misalnya seperti Hokeng, tanggungan, dan lain-lain. Apakah ada yang perlu diganti? Kalau tidak, pilih tidak. Kalau misalnya lalu di bawahnya teman-teman pilih ini aja ya, Shinai seperti ini. Tetapi gue merasa rasanya ada yang perlu diganti. Jadi gue pilih ini aja ya, Suru ya teman-teman ya. Lalu pilih Sugi. Nah, di sini ya kita akan masuk ke halaman selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini ya, Kyuyo Shotoku. Pilih. Nah, ini ya. Terus yang di bagian oranye teman-teman pilih yang ini ya. Kertas gensen teman-teman ya. Kertas gensen. Oke, pilih ini. Lalu pilih kamera ya teman-teman seperti ini. Jadi nanti teman-teman itu akan diminta untuk memfoto kertas gensen teman-teman ya. Nih pilih kamera de gensen Yomitoru. Nah, di sini adalah petunjuk untuk proses fotonya ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang warna hijau ya, Satsue Suru ya teman-teman. Pilih Satsue Suru. Nah, di sini kita foto kertas gensen kita ya teman-teman. Pilih foto. Nah, setelah teman-teman itu selesai memfotonya, teman-teman itu pilih ini ya, kakuning. Ini kakuning. Ya, Yomitoru kakuning ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu dulu prosesnya ya teman-teman, seperti biasa. Cuma sebentar sih, tergantung internet teman-teman juga dan HP teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah oke, pilih Sugi ya teman-teman, seperti ini. Jadi nanti data teman-teman itu sudah terisi secara otomatis ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ke kuning aja. Scroll ke bawah, kayaknya sih udah oke ya teman-teman ya. Nggak ada masalah lagi kayaknya. Nah, di sini ada satu yang tidak terisi ya teman-teman. Jadi ini adalah nama si pembayar ya teman-teman. Jadi di sini adalah nama Kaisha teman-teman ya, sesuai di kertas gensen paling bawah. Karena ini halaman paling bawah. Nah, ini dikasih tahu nih teman-teman yang nggak terisi nih. Nah, sekarang kita isi ya teman-teman, sesuai nama Kaisha teman-teman. Nah, setelah teman-teman isi sudah nggak ada masalah semuanya, langsung lanjut ke Kanryo ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tutup ya teman-teman. Nah, di sini karena sudah terisi, selanjutnya kita scroll aja ke bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya Niryoku Nayo Kakuning ya teman-teman, pilih yang warna hijau. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah sambil kakuning ya teman-teman. Kalau tidak ada masalah, teman-teman itu langsung pilih Niryoku Kanryo aja ya. Oke, Niryoku Kanryo. Nah, di sini ada nominal yang tertulis ya teman-teman. Jadi ini teman-teman sesuaikan di kertas gensen teman-teman, apakah ini sudah betul atau belum. Nah, kalau sudah oke, teman-teman langsung aja Tojiru ya. Nah, selanjutnya pilih Sugi ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sekarang kita scroll ke bawah ya teman-teman. Ini adalah yang perlu kita isi. Ini sumber pendapatan dari ini ya, dari Hokeng, dari bantuan bencana alam dan segala macam. Ini di skip aja ya teman-teman ya. Ini karena tidak perlu, langsung Sugi aja. Nah, di halaman ini kita akan memasukkan itu tanggungan pasangan ya teman-teman, sama tanggungan keluarga. Nah, di sini untuk tanggungan keluarga teman-teman bisa isikan yang di sini ya teman-teman. Nih, yang nomor 2. Nah, di sini ya ketika teman-teman itu di kertas gensennya sudah ada nama-nama tanggungan keluarga, biasanya ini akan otomatis terisi ya teman-teman. Tetapi kalau tidak, teman-teman itu harus menambahkannya secara manual ya teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu. Kalau misalnya ada data-data yang kurang, teman-teman bisa tambahkan. Nah, di sini kita cek ya. Nah, di sini data gue itu ada ayah ya teman-teman, itu tanggal lahirnya udah gue tulis, terus jumlah pengirimannya itu di atas 38 mang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu merasa ada yang salah, pilih yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang nomor 2, tanggungan nomor 2 gue itu ada adik ya teman-teman. Nah, adik ini juga belum ada isinya nih datanya, jadi kita isi dulu ya teman-teman, kita perbaiki dulu datanya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini statusnya itu adalah adik ya teman-teman. Ini aja kali ya. Sono kazoku ya teman-teman. Di sini teman-teman tulis imoto moto ya, nggak pakai u ya. Oke. Selanjutnya ini tanggal lahirnya ya teman-teman. Di sini isi dulu tanggal lahir. Nah, jadi ini teman-teman isikan ya sesuai dengan data-data keluarga yang teman-teman kirimi uang ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga ditanyakan apakah dia keluarga berada di luar negeri. Ya, betul sekali ya teman-teman ya. Kita lanjut aja di sini, kakuning. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah selesai mengisi, teman-teman itu pilih yang Nyoryoku Kanryo ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman-teman masih ada ingin menambahkan kerabat, di sini pilih ya yang warna oranye ini ya teman-teman. Kalau tidak, langsung aja Nyoryoku Kanryo. Nah, di sini kan sudah ditulis nih, sudah ada tanda checklist ya di sini. Artinya data keluarga teman-teman itu sudah diisi. Nah, kalau sekiranya teman-teman itu punya pasangan, teman-teman bisa isi di sini ya teman-teman, pasangan. Nah, ini nama pasangannya. Isi aja dulu. Isi aja semua data ya teman-teman. Di sini ada nama, itu tanggal lahir. Terus di sini kalau sekiranya pasangan teman-teman tinggal di luar negeri, bukan di Jepang, ya pilih ini ya. Tetapi kalau di Jepang kosongkan saja ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pendapatan dari keluarga ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman isi, setelah itu Nyoryoku. Jadi ini yang bisa dikembalikan itu 0 ya teman-teman. Jadi kenapa 0? Karena di kertas gensen itu sudah 0 ya teman-teman. Artinya pajak itu sudah dikembalikan melalui proses Nenmatsu Chose ya teman-teman. Tetapi walaupun begitu teman-teman itu harus tetap melakukan proses pengurusan gensen ya teman-teman. Berdasarkan info yang gue cari. Nah, sekarang kita langsung aja scroll ke bawah sambil kakuning. Nah, selanjutnya teman-teman itu pilih Sugi ya teman-teman. Nah, ini juga langsung aja Sugi. Nah, di sini kita langsung aja scroll ke bawah ya teman-teman. Jadi ini semacam pernyataan kalau teman-teman sekiranya punya aset sebesar Juokuen ya teman-teman. Wah, ini cukup sulit ya teman-teman. Ini kita abaikan saja. Yang kedua itu jika teman-teman itu memiliki anggota tanggungan di bawah usia 16 tahun ya teman-teman. Kalau ada teman-teman checklist, kalau tidak ada teman-teman skip saja. Nah, ini juga teman-teman bisa skip aja ya ke bawah, lalu langsung pilih Sugi aja. Nah, ini di sini teman-teman diminta untuk mengisikan nama teman-teman dan nomor telepon ya teman-teman. Jadi ini isi furigana. Furigana berarti katakana aja ya. Nah, untuk kanji teman-teman tulis aja seperti ini ya, dengan huruf romaji. Lalu di sini isi nomor HP teman-teman. Nah, ini nomor HP adalah JIT Kubun ya teman-teman. Keita ya teman-teman. Isi nomor HP teman-teman. Nah, di sini juga untuk alamat ya teman-teman. Ini nanti teman-teman isi alamat teman-teman. Kita isi dulu semuanya ya teman-teman, sesuai dengan data yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita isi sampai alamat dulu ya. Nah, setelah teman-teman itu mengisi alamat, selanjutnya itu ke bawah ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Ini kalau sekiranya teman-teman itu memiliki alamat yang berbeda dengan alamat yang di atas, silakan centang ya teman-teman. Tetapi itu nggak perlu ya, karena kan alamat kita sama ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah pekerjaan ya teman-teman. Jadi pekerjaan di sini teman-teman tulis aja, misalnya di sini gue kaishaing kali ya. Kaishaing, oke, kaishaing aja. Nah, selanjutnya ke bawah. Nah, selanjutnya teman-teman itu isi nama teman-teman ya. Dan di sini teman-teman pilih Honin karena itu kan teman-teman sendiri. Selanjutnya ini. Nah, untuk seri banggo di skip aja ya teman-teman, karena gue juga nggak menemukan ini seri banggo. Ya, biarkan saja. Nah, selanjutnya ini ya, tanggal pembuatan ya teman-teman ya. Sesuaikan saja dengan tanggal saat ini ya teman-teman ya. Selanjutnya itu langsung kita Sugi aja. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk mengisikan my number teman-teman ya. Jadi kita isikan dulu my number kita.
Nah, di sini kita udah mengisikan my number card ya, teman-teman. My number ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tidak punya my number, teman-teman juga bisa mengisikan Kojin Bango ya, teman-teman. Selanjutnya di bawah juga kita isikan my number card jika perlu. Nah, untuk keluarga ya, teman-teman, karena mereka berada di Indonesia, jadi kan tidak punya my number card tuh. Jadi kita kosongkan saja dan langsung Sugi aja ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat peringatan ya, karena tidak mengisi nomor my number, ya nomor lah gitu ya, nomor Kojin, karena keluarga teman-teman kan di Indonesia. Nah, di sini langsung aja pilih ini ya, Susumu, lalu pilih Tojiro seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman itu bisa download ya PDF-nya. Ini pilih ini. Ini udah keluar ya semuanya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal download aja, download. Oke. Nah, sekarang kita pilih Sugi. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Teman-teman, ini juga ada pilihan downloadnya ya, teman-teman. Selanjutnya setelah oke. Ini ya, ini di sini dijelaskan proses pengajuannya itu mulai tanggal 17 bulan 2 sampai tanggal 3 bulan sampai tanggal 17 bulan 3, teman-teman. Jadi 1 bulan. Jadi ini jangan sampai kelewatan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini langsung Shuryo aja. Shuryo. Nah, artinya kita sekarang sudah selesai mengisi kertas Gensen ya, teman-teman. Jadi ini tinggal di print aja. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk proses pengisian form online-nya ya, teman-teman. Untuk proses Kakutei Shinkoku, selanjutnya teman-teman itu bisa print ya kertas itu. Nanti teman-teman bawa ke Zaimusho atau kantor pajak terdekat di mana tempat teman-teman tinggal. Atau kalau misalnya teman-teman sekiranya merasa kantor pajak teman-teman jauh, teman-teman itu bisa mengirimkan lewat pos ya, teman-teman. Karena ada sebagian orang, teman-teman kita yang mengirimnya lewat pos. Dan jangan lupa lampirkan beberapa dokumen penting yang harus teman-teman masukkan ke dalam saat pengurusan itu. Yang pertama pastinya kertas Gensen ya, teman-teman. Yang kedua itu translatean kakak. Jadi kakak Indonesia teman-teman itu ditranslate dulu ke bahasa Jepang dan itu dilampirkan. Yang kedua itu bukti pengiriman ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan pengiriman uang dengan jasa pengiriman remittance ya, itu ada rekapan tahunannya. Jadi teman-teman itu juga lampirkan bukti pengirimannya. Yang selanjutnya itu adalah foto ID card, fotokopi ID card ya, teman-teman. Boleh boleh Zairo card, boleh my number ya, teman-teman. Jadi itu 4 dokumen yang harus teman-teman lampirkan. Terus juga satu lagi ya, itu form yang sudah teman-teman isi. Jadi ada 5 ya, 1 2 3 4 ya, 5 lebih kurang ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan di sini. Ketika teman-teman mengisi ini form online ya, teman-teman ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah orang yang teman-teman isi sebagai penerima ya di form Gensen itu harus sesuai dengan jumlah orang yang teman-teman kirimi uang. Misalnya nih di bukti rekapan transaksi tahunan teman-teman, misalnya anggaplah kita menggunakan Kyodai ya yang paling umum. Teman-teman mengirimkan uang ke 2 orang keluarga ya, teman-teman, misalnya ke ayah dan ibu. Nah, teman-teman saat mengisi form di pengurusan form Gensen secara online itu teman-teman masukkan nama orang yang 2 orang ini ya, ayah dan ibu. Jangan teman-teman masukkan juga nama adik, nama kakak, karena kan adik dan kakak tadi tidak teman-teman kirimi uang seperti itu. Karena nanti ketika teman-teman masukkan semua jumlah anggota keluarga, nanti teman-teman yang akan ribet di saat pengurusannya ya. Karena nanti bisa saja itu ditolak atau disuruh perbaiki ya, teman-teman, nanti ribet. Jadi masukkan aja nama sesuai dengan jumlah orang yang teman-teman kirimi uang seperti itu. Terus juga ya itu sih yang paling penting ya, teman-teman. Jangan sampai salah, karena waktu di 2 tahun yang lalu gue waktu itu kan cuma ngirim uang ke adik 1 orang ya, teman-teman. Dan waktu itu jumlah penerima yang gue isi di form online itu ada ayah, ada ibu. Jadi waktu itu gue disuruh perbaiki lagi di sana ya, teman-teman, dan itu agak sedikit ribet. Nah, jadi itu sih poin yang sangat penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, selanjutnya ya tinggal serahkan saja. Untuk pengurusan Kakutei Shinkoku ini bisa baru dimulai kalau nggak salah gue di tanggal 17 bulan 2 sampai 17 bulan 3. Jadi ada 1 bulan ya, teman-teman, dan di masa itulah teman-teman baru mulai mengurusnya. Dan
Tempatnya itu berbeda-beda ya, tergantung di mana tempat teman-teman tinggal. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Umumnya sih di Zaimusho ya teman-teman. Kecuali ada satu tempat yang ditunjuk untuk pengurusan Kakute Shinkoku. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.